Dan beruntung siapa yang tidak mengharamkan dirinya daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Sebagaimana para ulama mengatakan, laisal musab man furigal ahbab. Bukan musibah itu seseorang yang terputus daripada seseorang yang dia cintai, kekasihnya meninggal, istrinya meninggal. Laisal musab itu bukan musibah saja, enggak. Walakin musab, tetapi musibah sesungguhnya apa kata para ulama? Man hurrima alaihi thawab. Sesiapa yang mengharamkan atas dirinya daripada pahala yang Allah berikan atasnya, enggak mau. Ini musibah sesungguhnya. Ada majlis, ada pahala, enggak mau. Hurrima alaihi thawab. Ada majlis zikir atau ada sesuatu yang mendatangkan pahala, enggak mau. Aduh, enggak butuh. Ini hakikatul musibah yang sebenarnya ini. Bukan furigal ahbab, bukan terpisah kekasih kita atau orang yang kita cintai, enggak sama sekali. Al-musab, musibah yang sebenarnya ada. Tetapi beruntung siapa yang tidak mengharamkan dirinya. Seakan-akan dia mengatakan dia punya raja, dia punya pengharapan kepada Allah. Dia makhluk wa khuliqal insan dhaifah. Ada enggak orang yang berani, ya Allah, nanti hisab saya dengan amal saya. Ya Allah, nanti di yaumil mahsyar hitung salat saya, hitung puasa saya. Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa. Semua daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah di dalam majlis kita membahas daripada kitab Riyadhus Shalihin, Wuthuful Falihin Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi rahimahullah taala rahmatal abrar wa radhiyallahu ankum. Ada yang mau baca, kita sudah sampai ke hadis 110. Bisa dibuka di kitabnya di halaman 47. Ada yang mau baca? Fadhal. Kita sama-sama belajar di sini. Enggak ada yang pintar. Kita sama-sama belajar. Antum bayangkan kalau antum mendapatkan satu hadis di sana antum, berkah. Antum bawa penggalan kalimatnya Rasul lewat lisan antum. Luar biasa. Ada yang mau baca? Tafadhal. Agar baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul laula annakum tuznibun la khalaqallahu khalqan yuznibun fayaghfiru lahum. Naam. Rawahu Muslim. Hadis ke-110 di dalam Riyadhus Shalihin ini di dalam bab raja. Bab raja, bab pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula annakum tudnibun. Laula annakum tudnibun. Laula ini kalimat perandaian yang Nabi Muhammad memberikan perandaian kepada kita, memberikan ibarah kepada kita, memberikan al-mathal, contoh kepada kita, memberikan tarbiyah kepada kita. Laula, la itu ada alif dalam nafi yang maknanya tidak. Laula, andaikan kalian tidak tudnibun, tidak berdosa semuanya. Andaikan ini umat Muhammad tak ada dosanya semua, kata Nabi Muhammad. Apa?
Allah bilang, Nabi Muhammad, la khalaqallah. Kalau kita semua ni tak ada dosa, bersih semua, ya. La khalaqallahu khalqan. Nabi Muhammad mengatakan, sungguh nanti Allah khalaqallah, Allah akan menciptakan satu makhluk, menciptakan makhluk yang lain, yudhnibun. Yang yudhnibun ini jama', yang mereka berdosa. Faham tak? Ada satu umat tak ada dosa, lalu Allah bilang, saya akan ciptakan satu umat dosa. Untuk apa? Padahal sudah senang tidak ada dosa. Jadi Allah malah mengatakan, Nabi Muhammad, kita semua percaya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu Nabi Muhammad enggak berkata kalam aqwal wal af'al, perbuatannya dan lisan beliau sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena nafsu beliau berkata, tetapi karena apa? Wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. La khalaqallahu khalqan yudhnibun. Ini satu umat tak ada dosa, bersih dari dosa. Andaikan ada, kata Nabi Muhammad, la khalaqallahu khalqan yudhnibun. Allah menciptakan satu kaum, satu umat berdosa. Lalu apa? Ada yang tak ada dosa, ada yang ada dosa. Lalu apa? Fayastaghfiruna. Lalu mereka tadi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yudhnibun, mereka berdosa, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Fayughfaru lahum. Maka mereka itu diampuni oleh Allah. Maka mereka itu yang tadi berdosa, ada syaratnya apa? Fasayaghfirun, ya. Fayastaghfirun. Syaratnya apa? Fayastaghfirun. Mereka memohon ampun, mereka mengetahui kesalahan dirinya, mereka mengakui kesalahan dirinya. Fayastaghfirun, mereka memohon ampun, fayaghfir lahum. Maka Allah mengampuni mereka. Faham tak? Kira-kira dari bahasanya. Andaikan ada umat, tapi mustahil, semua sekarang dosa. Semua kita sekarang dosa. Ini perandaian. Andaikan ada umat yang tak ada dosa, Allah buat satu umat yang berdosa. Ayo. Lalu mereka ini beristighfar kepada Allah. Allah ampuni mereka. Ini ibarat kepada kita. Kita mau diampuni dosanya, ada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat kepada kita, pembelajaran. Allahur Rahman, Allahu sayang, Allah itu maha sayang kepada hambanya. Allah tak mungkin menggiring hambanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang mau neraka. Tetapi Allahur Rahman, bab yang kemarin, masih dalam bab Raja, kita sudah mengatakan, itu ketika Allah memanggil hamba-hamba yang berdosa besar. Allah memanggil dengan apa? Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Hamba-hambaku yang sudah berbuat lebih atas dirinya. Antum kalau di kantor sudah berbuat macam-macam, ya. Ini kita juga dengar ada buat pelanggaran semacam itu, ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai tak bisa kehitung. Kira-kira kita buat pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa hitung tak? Hasib nafsak. Bisa hitung tak? Berapa kali ini buat ana wa antum semua kita berbuat pelanggaran dosa, ada yang bisa hitung tak? Seberapa? Lalu kalau kita itu buat di kantor kita, di dinas kita, ya, kirim turun surat SK pemecatan, keluar itu ma'ahdaj, tak butuh. Tetapi kita yang belum berdosa, Allah masih memanggil dengan ya ibad. Panggilan lembut, panggilan indah, ajakan untuk ayo fafirru ila Allah, datang kepada Allah, kembali kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang sudah berdosa, yang
surga. Allah masih memanggil dengan panggilan rahmat. Taat. Itu dalam hadis qudsi Allah bilang, "Man atani yamshi ataituhu harwalah." Siapa datang kepadaku dalam keadaan berjalan, kata Allah. Jadi ya, di dalam hadis-hadis begini jangan menafsirkan berarti Allah itu zat, punya ini bisa berjalan. Enggak. Ya, makanya di dalam tafsir apapun ya, kita mengikuti tafsir as-sabiq daripada orang-orang terdahulu, daripada ulama-ulama. Apa maknanya? Man ajani yamshi ataituhu harwala. Ketika ada seseorang yang beradab, dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, makna daripada kalimat itu ataituhu harwala, sungguh ketika dia baru satu langkah, rahmat Allah sudah sekian langkah menghampiri dia dan sudah mendapati dia. Artinya ampunan Allah sudah mengampuni dia. Mana ada kalau berjalan sama berlari lebih cepat mana sampai? Dari sini dia lari, ada satu jalan sampai kedua, ada satu lari. Yang lebih cepat sampai mana? Yang lari kan? Lebih cepat sampai. Ini maknanya apa? Rahmat, maghfirah, ampunan Allah lebih cepat sampai kepada antum ketika antum mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan dirinya, saya berdosa, saya begini, saya begitu. Dia bertobat. Baru satu langkah, baru ucapkan astaghfirullah, itu ampunan sudah didapat. Hakala. La khalaqallahu khalqan yudribun. Ini ibarat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah masih katakan asyrafu ala anfusihim. Allah katakan apa? Habis itu kelanjutannya la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Itu banyak kisah-kisah kita tahu ya. Dosa apapun semua itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali musyrik wal nifaq dan munafik. Bahkan Allah akan menilai orang-orang munafik. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Mereka orang-orang munafik ini akan ditempatkan di paling bawahnya neraka Jahannam. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dosa apapun. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yuqbalu tauba an 'ibadi lam yugharghir." Allah mengampuni dosa semua apapun yang telah kita lakukan. Diampuni semua dengan syarat lam yugharghir, sebelum roh kita sampai di kerongkongan. Artinya kesempatan untuk taubat kepada Allah dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, liman yurid, kepada seseorang yang mau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit baca daripada syarah hadis ini dari Riyadhus Shalihin. قال ابن المالك ليس هذا تحريضا للناس على الذنوب. Ingat tadi, kita kan sudah mengetahui meskipun kalau memang tidak ada dosa, Allah buat satu kaum yang berdosa. Bukan ini tahriban ala dzunub, bukan berarti ayo kita berdosa. Ya, ayo kita membuat maksiat lalu kita beristighfar. Enggak, bukan ini. Tapi ini ibarat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibarat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bal kana suduruhu litasliyatus sahabah. Itu dulu para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, itu mereka ya, ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, dia datang, dia keluar daripada istrinya, dari rumahnya, dia datang kepada Nabi Muhammad, dia katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau meninggal, engkau pasti di surga. Antum fil jannah, engkau pasti di surga. Lalu di mana saya? Wa aina ana? Dia bilang, di mana saya wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam?
Ketika sahabat seperti itu semua menginginkan kedekatan, menginginkan surga, menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat sebenarnya kalau berbicara surga enggak. Mereka ingin bersama Nabi Muhammad karena mereka sudah merasakan bagaimana lezatnya duduk berduaan, duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya, "Akana wajhan Nabi kasayfi?" Apakah wajah Nabi Muhammad itu seperti pedang, tegas, keras? Dia bilang enggak. Bal kana wajhuhu adwa'a min asy-syams. Tetapi wajahnya Nabi Muhammad itu lebih terang daripada matahari, kata Abu Ayyub. Para ulama juga mengatakan sesungguhnya jalsah duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan kita sudah lupa dengan dunia, enggak butuh dunia. Seakan-akan inti daripada dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada dunia seisinya kenikmatan apapun ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama memberikan ibarat, kita kalau menikah, antum menikah, antum menikah ini ada kamar pengantin, misalkan begitu kan, dibuat ada kamar pengantin, kira-kira untuk apa sih antum masuk di kamar pengantin itu? Mau cari siapa? Apa hanya mau cari kasur yang empuk? Apa mau cari lampu hias yang bagus? Kira-kira antum masuk kamar pengantin cari apa? Mau cari buah-buahan yang enak? Anda sudah tahu anggur wala apa wala itu yang ada kan? Mau cari apa di situ dalam kamar pengantin kira-kira? Mau cari apa? Semua bilang, beta sih mau cari itu. Apa yang dicari? Tetapi saya merindukan kekasih saya mau mencari istri saya. Begitu juga para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tak menginginkan surga, sama aja ibaratnya. Kalau itu, tetapi para sahabat menginginkan apa? Menginginkan kedekatan mujawarat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang hanya masuk ke kamar pengantin mau cari makanan wala minuman, kayak semua rendah tujuannya, hanya mau cari kenikmatan begitu. Yang perlu begitu. Tapi yang dicari apa? Intinya apa? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ayat ini ar-raja, kepada pengharapan kepada para sahabat. Para sahabat dulu ada yang bermasuk Islam. Untuk lihat, dan lihat ada satu sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu pembunuh Muslim terbesar. Peperangan Uhud, Khalid bin Walid membantai kurang lebih 70 daripada umat muslimin ketika itu. Dari belakang diserang Khalid bin Walid waktu peperangan Uhud, dia pahlawan Quraisy. Dan umat Islam 70 lebih daripada sahabat Nabi meninggal di Uhud disebabkan dengan panglima perang daripada kafir Quraisy, yaitu Khalid bin Walid. Tetapi lihat bagaimana Khalid bin Walid taubat dan masuk Islam. Lihat, Khalid bin Walid dulu membunuh Mus'ab bin Umair, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Jubair, semua pahlawan-pahlawan Uhud meninggal semua. Lihat bagaimana Khalid bin Walid. Apakah Khalid bin Walid namanya kita kenal sampai sekarang? Iya. Bahkan Khalid bin Walid dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Ketika apa? Bertaubat kepada Allah, ketika memasuki agama Allah, ketika Islam. Lihat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Umar bin Khattab sekarang? Di mana beliau? Jasad beliau di mana? Jasad beliau di samping jasadnya Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah di dalam Masjid Nabawi Syarif. Dulunya siapa Umar bin Khattab? Dulunya yang menghambat dakwah Nabi Muhammad, yang mengatakan mana Muhammad, saya mau membunuh Muhammad.
berdampingan dengan Nabi Muhammad di dalam tanah, di dalam turba syarifah, tanah yang agung. Khairul bughya alladhi fihi Nabi Muhammad. Sebaik-baik tanah di atas dunia adalah tanah yang menyentuh jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakana. Itu dari para sahabat. Maka ayat ini turun daripada hadis ini, sebab diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat, ayo tubu ila Allah. Bahkan dalam hadis lain itu Nabi bertaubat kepada Allah setiap hari. Ada yang mengatakan dalam riwayat 80 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idalata shidda al-khawf an sudurihim, dan maksud Nabi Muhammad mengatakan ini kepada para sahabat, maknanya apa? Itu para sahabat itu mereka punya tingkat ketakutan kepada Allah yang dahsyat. Takut kepada Allah. Kita sekarang punya takut kepada Allah enggak? Takut kalau apa? Kalau direkam. Ente masuk satu ruangan, sudah dijelaskan. Di ruangan itu ada CCTV, akan merekam seluruh gerak-gerik ente di dalam ruangan itu. Kira-kira ente berani macam-macam di sini? Berani di sini? Dan bos ente lihat di dalam ruangannya, berani enggak? Oh, enggak kira. Tidak perlu bikin diri itu. Oh, pegang tasbih, tak. Coba kalau semua ada kamera, angkat kaki, mulai sempurna keluar, tak tahu kalau telefon kiri, telefon kanan, kasih kaki di atas. Ada. Dulu para sahabat takut yang dahsyat, syadidul khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Uthman bin Affan, sehingga sahabat Uthman bin Affan itu kalau mendengar kematian dan kubur, beliau gemetar. Dahsyat, takut. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga ditanya para sahabat, Sayyidina Uthman, cukup seperti ini, jami' al-Quran, engkau yang mengumpulkan Quran, engkau yang menghafal Al-Quran, engkau khalifatu Rasulullah, kenapa engkau takut seperti ini? Kenapa engkau takut seperti ini? Kata Uthman bin Affan, sami'tu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li, saya mendengar Nabi Muhammad berkata kepadaku, annal qabr hiya al-awwal manzil min manazil al-akhirah. Nabi Muhammad mengatakan kepadaku apa? Kata beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-qabr, kubur itu, hiya awwal al-manzil, adalah tempat pertama daripada tempat akhirat, tempat akhirat kita. Faman wajada fihi khairan, siapa yang dapat di kuburnya nanti tidak menyiksa dia, kuburnya laksana rumah yang indah baginya, kuburnya laksana cahaya yang mencar, yang menyenangi dia, kuburnya wasi', luas, maka fa ba'dahu ashal, sesudah itu akan lebih gampang dari kubur itu. Sesudah itu ada yaumul hasyar, ada hari kebangkitan, ada yaumul mahsyar, semua diperdirikan oleh Allah. Falunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, engkau mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan di hadapan di dunia ini, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasayarallahu a'malakum, amal-amalmu akan ditunjukkan, akan dilihatkan oleh Rasul wa lil mu'minun, kepada Rasul dan seluruh orang-orang di sekitarmu, melihat apa yang kau lakukan. Akan seperti itu. Lalu beliau mengatakan, faman wajada fihi syarran, siapa yang mendapati kuburnya nanti menghempit dia, menyiksa dia, menggerogoti tubuhnya, binatang-binatang tanah menghabisi daging-dagingnya, faba'dahu asyad, kata Sayyidina Utsman, maka sesudah itu lebih dahsyat dari itu. Maka sesudah itu lebih dahsyat. Kata Sayyidina Utsman. Maka ini hadis juga turun. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengapa
Nah, لأن خوف كان غالبا عليهم. Karena kebanyakan daripada sahabat itu mereka min syiddatil khauf. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah, takut kepada Allah, wa nahaa an-nafsa, menahan hawa nafsunya, di mana dia akan hidup? Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Dia akan hidup di dalam kekuasaan surga. Maka wa fil hadis tanbih. Di dalam hadis ini maknanya apa? At-tanbih 'ala al-raja. Peringatan kepada kita agar selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdid anna ma sabaqa fi 'amalihi kana ka'inan li'annahu sabaqa fi 'ilmihi anna yaghfiru lil 'asi. Dan tahdid, dan hadis ini menguatkan apapun yang kita lakukan, kalau kita memang dengan syarat tadi fayastaghfirun, dosa apapun. Kita banyak dengar cerita, itu ada seorang pembunuh sudah bunuh, setiap hari dia datang yang mau tobat, dia bilang, itu dalam Sahih Bukhari dijelaskan di situ. Dia bilang, saya mau tobat, boleh enggak Ustaz? Saya sudah bunuh 99 orang. Enggak ada tobat untukku. Dibunuh lagi jadi 100. Sampai dia datang ke ulama berikutnya, dia bilang, ulama saya mau tobat. Ente mau tobat? Anda sudah bunuh 100 orang. Allah masih bisa mengampuni engkau. Allah akan mengampuni engkau. Dengan apa? Keluarlah dari tempat ini. Karena ketika di sini engkau akan seperti ini. Keluarlah, hijrah. Man kana hijratuhu lillahi wa li rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, keluar. Jadi seakan-akan dia meninggalkan maksiat. Ada sebab pergaulan. Kita di satu daerah menjadi misalkan peminum atau judi karena bid'ah, karena lingkungan. Bisa juga. Lalu caranya apa? Keluar dari lingkungan itu, pergi karena Allah. Keluar untuk apa? Untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena kita mungkin tahu, selama saya di sini saya nggak bisa berubah. Ada teman, ketemu teman gak enak, ketemu ini gak enak, jadi lagi. Kalau begitu keluar, maka ulama itu menyuruh dia keluar. Itu sampai diceritakan Allah utuskan malaikat Uqbah dan malaikat rahmat untuk menghitung. Dia baru keluar, tak lama dia baru keluar, itu meninggal dunia di tempat itu, meninggal dunia. Tetapi dia sudah apa? Berikhtiar untuk tobat dan melakukan apa yang dikatakan para ulama. Ulama pun tidak sembarangan melihat dengan lingkungan segala macam menyuruh dia keluar. Sehingga apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Allah perintahkan malaikat apa? Hai malaikat, ukur jarak dia dari kota sebelumnya atau kota tujuannya yang mana. Kalau dia masih dekat dengan kota sebelumnya, lemparkan dia di neraka. Tapi kalau dia jaraknya sudah dekat ke kota yang dia tuju daripada kota yang baik itu, bawa dia ke surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaghfir liman yasha wa yu'adzib man yasha. Allah Subhanahu wa taala jika arada syai'an yakuna lahu kun fayakun. Tapi Allah sedang apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kota yang dia tuju, kota yang nanti akan orang ini tuju, dekatlah kata Allah, hingga kota ini semakin dekat. Dan kota yang tempat sebelumnya, tempat ini orang berbuat maksiat diperintahkan, jauhlah kau dari sini. Sehingga orang ini ketika diukur, dia lebih dekat kepada kota yang dia tuju dan dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lakukan azim. Orang-orang yang bermaksiat apapun kepada Allah, fatubu ila Allah. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruna fayaghfir lahum, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون، أي لو أنكم لا تذنبون لأن ذلك من طبيعة البشر. Kenapa Allah kasih, bahkan Nabi Muhammad kasih ibarat dengan ada orang yang ada dosa, ini min tabiat
daripada tabiat kita. Kadang berbuat salah, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kulluna khata'un. Kita semua adalah orang-orang yang salah, yang bisa salah. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang daripada orang yang salah adalah orang yang mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya la khalaqallahu khalqan, kita baca daripada penggalan kalimatnya. La khalaqallahu khalqan maknanya apa? Allah akan menciptakan makhluk lagi. Makhluk apa? Min jinsikum atau min ghairikum. Daripada kalian atau bukan dari golongan kalian. Allah katakan ay yumkin wuqu'ul dhanb minhum, atau sehingga memungkinkan akan ada dosa di atas mereka. Fayaghfir lahum, maka Allah ampuni mereka. Inhum tabu, kalau mereka mau bertobat kepada Allah. Wastaghfirullah min dzunubihim, daripada dosa-dosa mereka, maka mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawaid al-hadis, faedah yang kita ambil daripada hadis ini, fihi sa'at rahmatillah bi'ibadihi. Hadis ini menggambarkan luasnya rahmat Allah kepada orang-orang yang berdosa. Paham? Orang-orang yang berdosa dengan dosa sebanyak apapun, selama bukan syirik dan nifaq, masih terbuka daripada pintu ampunan, pintu rahmat, pintu maghfirah yang Allah buka. Ayo lekaslah masuk kepada tempat itu. Wa maghfirah fihim sa'adah min rahmatillah bi'ibadihi, daripada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa maghfiratih, dan ampunan Allah Subhanahu wa taala lahum, kepada mereka. Ala ma yaqa' minhum, atas apa yang terjadi di antara mereka, min tafrid fi junubillah ta'ala wa fihi ghalabat ar-raja' 'ala al-ya's. Maka intinya raja, berharaplah dan jangan berputus asa. Jadi punya dosa sesuatu yang ente tahu, kita semua punya dosa dan hanya kita sendiri yang tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan Allah mungkin ampuni beta. Ini yang diajak sama hadis ini. Ayo yakin, Allah ampuni beta. Dengan apa? Dengan taubat, dengan istighfar. Lalu taubat apa? Taubat yang nasuha dengan syaratnya. Itu ada syaratnya juga. Taubat bukan hanya yang penting mengaku taubat. Kita mengaku taubat besok bikin lain, bukan begitu. Itu saya bikin main-main namanya. Apa itu taubat? Taubat itu seseorang berikrar untuk tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan daripada dosa. Izalah, mengangkat al-wuqu'ul dzam, daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia bilang stop, selesai. Tak, dia buat. Faham tak? Maka di dalam beberapa kitab tarikh itu dijelaskan ar-raja, tentang pengharapan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang dia bertetangga seorang alim, ustaz, ulama, taruhlah begitu. Dia bertetangga dengan seorang zina, tukang zina perempuan. Setiap hari ini orang daripada alim yang mengerti hukum melihat memandang ke rumah tukang zina itu. Ini perempuan tak betul, perempuan begini, perempuan begini. Walhasil dia hukumkan itu. Faham? Dia bilang ini tidak betul, perempuan ini laknat, perempuan ini dosa, neraka begini. Walhasil itu perempuan tukang zina setiap memandang ke rumah ustaz, guru, dia memandang dengan raja, dia memandang, ya Allah, mulia benar makhlukmu ini, ya Allah, dihormati, disegani orang. Orang ramai berlindung datang untuk menggapai ilmunya, ya Allah. Apa mungkin saya masih bisa seperti dia, ya Allah? Ya Allah, ini beri petunjuk aku agar satu saat aku bisa seperti dia, ya Allah. Walhasil ini namanya zaman, ini sangkaan, begitu seterusnya, yominya setiap hari sampai kemudian
meninggal dunia. Sampai keduanya meninggal. Walhasil itu sampai yaumul mahsyar ini ulama dibawa kemana? Dibawa ke neraka. Oh, dia bilang malaikat stop. Gak salah untuk bawa anak ke neraka. Bukan dong buku anak tuh, buku catatan anak. Isinya amal baik semua. Gak ada maksiat yang saya lakukan. Gak salah, enggak. Lalu kenapa saya dibawa saya ke neraka jahanam? Iya, engkau tidak tahu. Karena satu hal yang kau lakukan di atas dunia. Apa yang kau lakukan? Kata ulama itu. Yang engkau lakukan at-tahqir bi'ibadillah. Engkau menganggap remeh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah mengirim inti ke neraka jahanam. Yang punya surga dan neraka Allah. Bukan antum, bukan kita sendiri. Allah yang engkau memandang kata mereka itu dengan kebencian, dengan kedengkian. Seharusnya memandang dengan doa. Allahumma hdiha, ya Allah berikan petunjuk kepada dia. Harusnya perbaiki dia, bukan memandang bitakhir dengan merendah. Enggak. Dibawa ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yaumul mahsyar, ini perempuan diseret mana? Dibawa. Perempuan ini pikir saya di ini sudah. Tetapi dibawa ke surga. Dia bilang malaikat stop. Enggak salah. Saya dibawa ke surga. Enggak salah. Lihat buku saya, dosa semua. Iya betul. Kenapa saya dibawa ke surga? Karena engkau ketika memandang makhluk Allah itu, engkau memandang dengan rahmat, engkau memandang dengan ar-raja, dengan pengharapan kepada Allah agar engkau bisa seperti dia. Maka sesungguhnya pandangan itu yang menyebabkan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghendaki menjadi ahli syurga. Al-Quran bilang inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya beberapa sangka itu dosa. Maka orang enggak sholat, orang enggak begini, jangan sangka mereka ini begini. Islam kita enggak diajarkan untuk menghukumkan orang, ya. Bukan menjustifikasi orang. Tetapi ketika ada orang enggak sholat, kita punya tugas mengenalkan dia kepada sholat. Kalau orang belum kenal Al-Quran, belum tahu baca Al-Quran, jangan hina dia, jangan hina. Tugas kita mengajarkan dia Al-Quran dengan cara apa pun kita bisa. Saya tak bisa belajar, cari orang, temukan dia dengan guru. Ini dakwah, ini ajaran. Karena belum tentu orang yang alim menjadi ahli surga dan belum tentu orang yang asyi yang hidupnya hanya perbuatan maksiat. Bisa saja dia menjadi penghuni surga. Siapa yang punya surga dan neraka? Allah. Fayaghfiru liman yasha. Al-Quran bilang, Allah bilang apa? Fayaghfiru liman yasha. Allah akan ampuni sesiapa yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan azab sesiapa yang Allah kehendaki. Nah, ini sedikit daripada faedah hadis. Apalagi kita ada di bulan Rajab, bulan istighfar. Dikatakan Al-Rajab syahrul zar. Rajab ini bulan untuk kita menanam apa? Dengan istighfar. Para ulama dulu itu mereka tidak lepas dari pagi dan sore dengan membaca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali di pagi dan petang. Bahkan beberapa masjid itu mereka setiap habis salat rawatib, salat zuhur, maghrib, isya, fajar itu selalu sebelum baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, mereka bertobat kepada Allah sebanyak 70 kali dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku, beri taubat aku. Begitu menjadi lazimnya yang mereka baca. Maka daripada bulan Rajab, bulan yang dikatakan Zar, bulan menanam, dan di Sya'ban Ramadan adalah bulan memanen. Orang tanya
terima hasil panennya dengan apa? Ya tergantung, kalau ente tanam ente terima, kalau ente nggak tanam ente nggak terima apa yang ente panen. Paham tak? Tanam dulu nanti panen, tapi kalau enggak. Maka insyaAllah mudah-mudahan kita menjadi ahli ya, orang-orang yang punya pengharapan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Allah mengatakan ana inna dhanni abdi. Allah mengatakan saya tergantung prasangka hambaku. Falyadunna bima syaa. Maka sangkalah aku, tergantung apa yang kau mau sangkakan. Maka sangkalah Allah baik. Allah selalu baik untuk kita. Allah latifun bil ibad. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Allah tidak zalim kepada hamba. Dan jangan pernah mengatasnamakan kasih sayang Allah dengan dunia Allah. Itu dunia seisinya dengan satu hidayah daripada Allah, masih tidak ada apa-apa ke satu dunia seisinya itu ketimbang satu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengukur ibadah kita, saya sulit untuk bangun, saya punya apa-apa, hidup masih begini. Allah, hati-hati dengan sangkaan-sangkaan begitu, ya, hati-hati. Falyadhunna bima syaa. Sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mentakdirkan kita miskin di dunia, mungkin Allah tunda itu kekayaannya agar kita kaya di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bukan kepastiannya dia dunia, enggak, ya. Bukan dunia. Maka sebaliknya orang yang takut kepada Allah, ya, orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang hebat. Ya. Berbeda ketika antum mengatakan saya takut kepada binatang. Kalau saya takut kepada ular, ada ular saya lari. Saya takut dengan tentara, maka tentara itu jahat. Misalnya, contoh begitu, dia ada di lari. Model begitu. Tapi kalau seseorang yang mengatakan saya takut kepada Allah, dia akan tahu diri di hadapan Allah. Dia akan duduk malam hari di tengah malam sepertiga malam mengemis merintih di hadapan Allah. Dia semakin dekat dengan Allah. Kalau dia takut kepada Allah, berbeda dengan takut kepada yang lain selain Allah. Kalau takut selain Allah, dia akan menjauh. Maka ada satu sahabat dia mengatakan kalau andaikan ketakutan kita kepada Allah itu sama dengan kita takut miskin, ya. Ketakutan kita kepada Allah sama dengan kita takut miskin. Sekarang kita tanya, takut miskin semua enggak? Takut. Semua bilang, kalau miskin nanti anak bagaimana? Ini bagaimana? Kata sahabat itu, kalau takut kita kepada Allah sama dengan takut miskin, niscaya neraka tidak ada penghuninya sama sekali. Semua umat Nabi Muhammad akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo lazimkan daripada lisan kita untuk selalu beristighfar. Di luar di barat bawa motor, astagfirullah, bawa motor kemudian menyanyi lagu barat. Yang sekarang cari yang dapat pahala, bikin barang yang kita untung. Kalau antum berdagang, tahu, dagang pasti mau cari akal untuk untung tiap hari. Maka ini tijarah. Awala adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Kata Allah, maukah engkau kutunjukkan dengan satu perniagaan yang menyelamatkan engkau daripada neraka Allah Subhanahu wa taala? Apa? Tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah, dekat dengan Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu lebih untung. Jadi manfaatkan waktu untuk berzikir, untuk beristighfar. Insyaallah kita dicatat daripada orang-orang yang selalu beristighfar. Kita tutup majelis ini dengan baca al-asr 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana